Lalu yang berikutnya adalah fungsi memori, daya ingat, ya. Tadi kontrol diri dan penyusutan Pak Karni pada otak depan 4,4%. Mau bagaimana bangsa ini? 4,4% menyusut otak depan yang membedakan kita dengan binatang. Maka bukan hanya kasus Aris ini, tapi semua kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu harus dipulangkan kemari, di mana kontrolnya dan kendalinya. Satu, kita berhentilah memberikan handphone kepada anak pada usia dini. Ya, dari segi parentingnya ternyata diperlukan ayah adalah kontrol utama di dalam keluarga. Jadi pulanglah ayah ke rumah ya. Anak ayah manusia dan anak ayah itu anak ayah bukan pekerjaan ayah ya. Pulanglah ibu ke rumah bu, bahwa kehangatan saja di rumah itu tidak bermakna kecuali dengan kontrol. Jadi semua kita mengajar, saya yang salah, angkatan saya yang salah. Saya tidak menyiapkan anak-anak saya generasi milenials ini untuk bisa menjadi orang tua. Saya dulu berharapan mereka ini menjadi saintis, ilmuwan ya, pedagang dan sebagainya, sarjana. Saya tidak mempersiapkan anak-anak saya generasi milenials yang sekarang menjadi orang tua super milenials untuk menjadi menantu orang. Saya, angkatan saya dan di bawah saya lupa menyiapkan anak-anak kami untuk menjadi istri dan suami orang. Dan saya dan angkatan di bawah saya lupa menyiapkan anak-anak kami untuk menjadi ibu dan bapaknya orang. Tiba-tiba dunia internet begini rupa, gadget begini rupa, kita kalang kabut ya, kita berikan tadi tanda sayang kepada anak-anak dan cucu-cucu kami nih ya. Gadget pada usia sangat dini dengan konsekuensi penyusutan otak depan 4,4%. Temuan lainnya yang paling penting adalah bahwa ternyata gangguan otak lainnya itu yang terjadi sama dengan narkoba. Narkoba ada badannya. Pornografi, rumah wifi, handphone di tangan, handphone canggih, pulsanya dibayarkan. Games tersedia. Penyusutan otak depan 4,4%. Nah, jadi maksud saya di sini bahwa jalan konklusi ini mau kebirikah, hukuman matikah, berpulang kepada kita sekarang orang tua untuk menjadi orang tua kembali, karena ternyata hasil riset yang lain tidak ada hubungannya kecanduan kerusakan otak depan dengan tingkat kecerdasan. Jadi nggak bisa melihat anak-anak dari reputasi akademisnya saja. Ya, lalu kalau misalnya yang kita perhatikan hanyalah pelaku saja, pelaku ini semakin mudah Pak. Mereka udah bukan pelaku, mereka produsen video porno oleh anak-anak SD. Hubungan sejenis luar biasa, belasan ribu, panik Jawa Timur. Iya kan Pak? Di mana-mana kelompok ini banyak sekali. Jadi saya menghimbau ke depan, tadi saya sudah bicara dengan sahabat saya, Bapak Dr. Fidiansyah dan Bapak Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Fidi, ini masalahnya baru restorasi terhadap pelaku. Apa kabar dengan korban? Semakin banyak dan semakin mudah, jadi saya rasa ke depan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan harus punya badan-badan restorasi di seluruh daerah, BKKBN semua, kita semua harus bergerak. Kita menghadapi bencana kerusakan otak ya, pada bahagian yang membedakan manusia dengan binatang. Sedikit lagi Pak, karena Ibu Mahda tadi membicarakan tentang RUU PKS. Saya mau tidak mau harus menyampaikan pada forum ini, RUU PKS bukan solusi. Kami telah mempelajarinya dengan amat sangat detail dan banyak sekali pasal-pasal di situ justru yang menghantam dan menghancurkan keluarga di masa depan. Ya, kami menolak RUU PKS dan RUU PKS bukan solusi. Kita semua harus sangat cermat. Ya, kita sekarang membesarkan generasi super millennials. Setiap keputusan kita bukan hanya bertanggung jawab di atas dunia, tapi juga di akhirat. Jadi Pak, jadi lepas daripada hukuman itu Pak, kita menyambut sekarang semua bencana yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terasa di hati.
Bencana yang paling besar apa Pak? Bapak Ibu dan anak-anakku mahasiswa, kalianlah harapan kami di masa depan nak. Bencana yang paling besar adalah karena kita tidak sadar ada bencana. Bencana itu di telapak tangan anak kita pada satu buku jarinya. Mereka bisa berselancar kapan saja. Begitu saja Pak Karni, tengah malam sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.